Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester 2 ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Adapun kompetensi dasar yang pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Sebelum kita membahas tentang tabung, kerucut, dan bola, saya jelaskan dulu bahwa bangun ruang sisi lengkung itu terdiri dari tabung, kerucut, bola, dan belahan bola. Nanti satu persatu akan saya jelaskan ya. Sekarang kita mulai dengan tabung. Apa itu tabung? Ya, jadi ini contoh tabung ya, contoh tabung. Contoh tabung. Nah ini ya. Apa itu tabung? Tabung adalah bangun prisma yang tutup dan alasnya, ini tutup dan alasnya berbentuk lingkaran ya. Itu dinamakan dengan tabung. Sekarang kita akan bahas apa-apa aja atau unsur-unsur apa yang ada di tabung tersebut ya. Kita lihat di gambar sini. Nah, unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung itu terdiri dari di sini bidang alas, ini bidang atas atau disebut juga tutup tabung, dan yang bawah di sini adalah bidang alas ya, bidang alas atau alas tabung. Sedangkan yang di sini, yang ini ya, ini namanya adalah bidang lengkungnya atau selimut tabung ya. Nah, yang dari sini kita lihat ya, ini ada gambarnya. Ini T itu adalah tinggi, dan dari sini ke sini ya, ini R ini adalah jari-jarinya. Jadi kalau ditanya bidang dari tabung itu ada berapa? Ada 3, yaitu bidang atas, bidang alas, dan bidang selimutnya atau bidang lengkungnya ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa tabung adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran ya, itu tabung. Sekarang kerucut itu, ini saya enggak ada itunya ya, jadi saya pakai jaring-jaringnya. Nah, ini bentuk kerucut ya. Nah, lihat ini kerucut. Lihat di sini. Apa kan? Ini kerucut ya. Nah, ini kerucut. Ya, kerucut itu adalah limas. Kerucut itu adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Unsur-unsur apa aja yang ada di kerucut? Di kerucut itu hanya terdapat 2 unsurnya, ya. Terdapat 2 bidangnya, yaitu bidang alas dan bidang lengkungnya atau selimutnya, selimut kerucutnya ya. Jadi kalau kita gambar, kita lihat di sini ya, unsur-unsur dari kerucut ya. Ini unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut ada yang namanya ya jari-jari, ada namanya tinggi, dari sini ke sini namanya tinggi. Nah, sedangkan ini titik garis yang menghubungkan antara titik puncak dengan keliling alas dari kerucut, ini namanya adalah S atau kita namakan dengan S atau garis pelukis ya. Nah, kita lihat ya. Jadi ini adalah bidang lengkungnya atau selimut kerucut, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu selimut kerucut atau bidang lengkungnya, dan yang bawahnya disebut dengan bidang alas ya. Nah, ini lihat nih, ini yang di atas adalah bidang lengkungnya, yang di bawah ini adalah alasnya ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat kerucut ya, bahwa kerucut ini terdiri dari S ini garis pelukis, kemudian R itu jari-jari,
T-nya itu adalah tinggi kerucutnya. Nah, apa itu garis pelukis? Tadi udah saya singgung sebentar ya, bahwa garis pelukis itu adalah garis yang menghubungkan antara titik puncak kerucut dengan titik-titik pada keliling alasnya, ya. Itu dinamakan dengan kerucut. Nah, sekarang pada kerucut ini berlaku hubungan antara garis pelukis atau S, kemudian jari-jari atau R, dan tinggi kerucut, ya. Nah, kalau kita buat dia berbentuk seperti ini, ya. Kalau kita pindahkan ke bagian sini, ya, dia berbentuk seperti segitiga siku-siku. Nah, ingat kembali teorema dari Pythagoras bahwa antara S, T, dan R ini membentuk segitiga siku-siku, yang siku-sikunya di sini, ya. Nah, kalau begitu, yang mana hipotenusanya? Hipotenusanya adalah S atau garis pelukisnya, sehingga S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Nanti contoh soalnya kita jelaskan lagi, ya. Sekarang yang terakhir adalah bola. Nah, ini yang dinamakan dengan bola, ya. Bola itu dia bentuknya sangat unik, ya. Bola ini bangun ruang yang sangat unik karena dia merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi. Hanya satu bidang sisi, ya. Nah, ini bola. Yang mana ini disebut bidang lengkungnya. Nah, ini bidang lengkungnya, ya. Ini bidang lengkung. Kalau dilihat di sini ada garis dikit, ya. Nah, ini namanya jari-jarinya di sini, ya. Nah, setengah dari sini jari-jarinya, ya. Kalau dilihat di gambar seperti ini, ya. Nah, ini dinamakan dengan bola. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal, ya. Kita lihat ke contoh soal. Diketahui, contoh soal pertama, diketahui jari-jari kerucut itu 15 cm. Panjang garis pelukisnya 25 cm. Ditanya, tentukan tinggi kerucut tersebut. Jadi ini garis pelukisnya, ya, ini S. Kemudian ini T dan ini R. Diketahui jari-jarinya adalah 15 cm, R-nya 15. Panjang garis pelukisnya, S-nya sama dengan 25 cm. Yang ditanya adalah T-nya atau tinggi kerucutnya. Kita lihat hubungan antara S, R, dan T. Lihat. Kita jawab, ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sekarang yang ditanyakan T, kan? Berarti T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan, lihat, S-nya berapa tadi? 25, kan? 25 kuadrat dikurang R-nya adalah 15 kuadrat. R-nya 15 kuadrat. 25 kuadrat berapa? 625. 15 kuadrat berapa? 225. 625 dikurangi 225 sama dengan berapa? 400. Itu T kuadrat. T kuadrat sama dengan 400. Yang ditanyakan T-nya, kan? Berarti T sama dengan akar dari 400. Berapa akar dari 400? Yaitu 20.
Jadi akar dari 400 artinya berapa dikalikan berapa sama dengan 400, yaitu 20. Jadi kesimpulannya bahwa tinggi kerucut adalah 20 cm. Jadi tinggi kerucut sama dengan 20 cm. Soal yang pertama. Contoh yang kedua. Tentukan diameter sebuah tabung jika keliling bidang alas tabung 21,98 cm, ya. Sekarang kita jawab dulu ya. Keliling bidang alas tabung ini berbentuk apa? Berbentuk lingkaran, ya. Kita jawab. Keliling bidang alas tabung berbentuk lingkaran. Alas tabung berbentuk lingkaran. Kalau gitu, keliling lingkaran rumusnya apa? Nah, ya, keliling berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran. Sekarang, keliling lingkaran itu rumusnya apa? Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi R. 2 pi R, ya. Ini karena rumusnya 2 pi R. Sekarang yang diketahui apa? Keliling bidang alasnya kan 21,98. Berarti di sini 21,98. Saya kasih tahu di sini bahwa pi itu boleh 22/7 atau pi itu boleh 3,14. Kapan dia dipakai 22/7? Kalau dipakai 22/7 kalau keliling atau umpamanya luasnya atau jari-jarinya itu merupakan kelipatan 7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, kita gunakan pi-nya 3,14. Berarti di sini kita lihat kelilingnya kan 21,98. Berarti kita pakai pi-nya itu 3,14. Berarti 2 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan R. Kita kalikan dulu ini. 2 kali 3,14 itu berapa? Jawabannya adalah 6,28. Jadi R-nya sama dengan sini ya, 21,98 dibagi 6,28. Nah, di sini lihat di belakang koma kan sama-sama per 100 kan? Sama-sama per 100. Supaya hilang komanya, 21,98 kita kalikan 100 sama dengan berapa? Sama dengan 2198. 6,28 kita kalikan dengan 100 sama dengan berapa? 628. Nah, saya ajarkan cara baginya. 2198 dibagi 628. Ya, kita bagi. Nah, sekarang 628 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati atau yang hasilnya kurang dari 2198. Dia tidak boleh lebih. Coba kalau kita kalikan dengan 4. 628 kalikan dengan 4. Kalikan dengan 4. 4 ke 8 32 kan? Simpan 3.
4 kali 2 8, 8 tambah 3 11, simpan 1. 4 kali 6 24 tambah 1 25. Jadi 2512. Oh, lebih. Ini 2198. Berarti harus kurang dari ini. Coba kalikan dengan 3. 628 kalikan dengan 3. Kalikan dengan 3. 3 kali 8 24. Simpan 2. 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. 3 kali 6 18. Oh, ini ya. Karena kan kurang kan? Berarti dapatlah 3. Jadi 2198 bagi 628 sama dengan 3. 3 kali 628 sama dengan berapa tadi? 1884. Setelah ini diapakan? Kurang. 8 kurang 4 4. 9 kurang 1 9 kurang 8 1. Jika 1 kurang 8 tidak bisa pinjam 1. 11 kurang 8 3. 314. Bisa tidak 314 dibagi dengan 628? Oh, tidak bisa. Kasih koma, otomatis ini tambah 0. 3140 bagi 608 dapat berapa? Coba ini kan dapat 4 segini kan 2512. Coba kalau kalikan 5. 628 kalikan dengan 5. Dapat 5 kali 8 40, simpan 4. 5 kali 2 10 tambah 4 14, simpan 1. 5 kali 6 30, 30 tambah 1 31. 3140. Oh, dapat 5 kan? Dapat 5. 3140. Kurangi lagi, habis. Berarti itulah hasilnya ya, gitu cara baginya. Nah, berarti R-nya dapatnya berapa? Dapat 3,5. R-nya 3,5. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah diameternya. Tentukan diameternya. Sedangkan diameter itu sama dengan berapa jari-jari? Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari atau 2R. 2 kali R. Berarti sama dengan 2 kali 3,5. Sama dengan berapa? 7 cm. Jadi diameternya adalah 7 cm. Jadi diameternya 7 cm. Ya. Itu untuk tabung ya. Sekarang bola. Saya hanya begini. Ini bola. Andai bola ini dimasukkan ke dalam tabung. Bola ini ya dimasukkan ke dalam tabung yang pas persisnya. Pas persisnya artinya kalau dimasukkan dalam tabung, alas tabung dengan tutup tabung ini pas penuhnya ya. Sampingnya juga penuhnya sama ya. Diketahui bola ini umpamanya jari-jarinya 7 cm. Jari-jari bola ini 7 cm. Kalau dia memenuhi tabung pas persis alas tabung, kemudian selimut tabungnya, kemudian tutup tabungnya pas sekali, berapa tinggi tabung tersebut? Ya. Jadi tinggi tabung tersebut berarti sama dengan diameter dari bola ini berapa? Tadi kan jari-jarinya 7 cm kan? Berarti diameternya adalah 4. Berarti tinggi tabung tersebut adalah 14 cm. Gitu ya. Nah, sekian materi kita tentang unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.